استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الى على ما نوى به شيخنا. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته التي استرقته وأن يخرجه من وجود غفلته التي استولت عليه، أي من استحكمت به الشهوة والغفلة واستغرب أن يخرجه الله منهما فقد استعجز، أي فكأنه استعجز القدرة الإلهية. Barang siapa, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, istaghraba, menganggap kada mungkin, an yunqidhahu Allahu min syahwati, bahwa melepaskan akan dia oleh Allah dari dibudaki oleh syahwat, wa an yukhrijahu min wujudi ghaflati, dan dari melepaskan dan mengeluarkan Allah dari sifat pelupa dan lalai dan kada ingat-inya kepada Allah. Artinya istaulat alaihi, yang menguasai, manistahkamat bihi syahwatu, siapapun yang telah menguasai dalam hidupnya oleh syahwat, wal ghaflatu, dan banyak lupanya kepada Allah, wastaghraba, yang sebenarnya meliputi alam semesta. Nah, ini kata-kata yang di dalamnya mengandung ilmu, yaitu agar hati kita ini jangan putus asa. Jangan putus asa, karena hidup satu, berusaha dan berharap. Kedua, mengerti dan memahami apa yang diberi oleh Allah. Orang miskin berusaha dan berdoa, terus berusaha dan terus berdoa. Kenapa jadi tarus kada boleh ampih? Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita baampih, besetop berusaha, sama memadahkan Tuhan tuh kada kawa menyugihakan kita. Dan yang kedua, setelah berusaha terus dan berdoa, belajar memahami. Kalau tetap kada sing sugihan, kada sing duitan, pahamilah bahwa semua itu ada baiknya dari Allah. Yang dari Allah ini yaitu miskin, di situ ada baiknya. Dan kita belajar mengerti dan memahami bahwa di sini nih ada baiknya. Lalu arti belajar mengerti, arti belajar memahami, belajar menerima. Orang jadi sakit hati, inya kada menerima, itu aja. Mau tuha, mau anum,
mau sekolah dunianya tinggi, titelnya banyak, tapi kada mengerti, kada menerima, sakitlah hati orang tersebut. Kenapa jadi garing? Itu kan sudah dokter nang menjawab. Ada tuh salah. Tapi kenapa sakit hati? Hatan garing tadi karena kada menerima garing. Kada hakun digaringakan. Lantaran kada hakun, nya kada terima, lalu model bahwa lawan Allah Ta'ala. Kenapa jadi inya kada menerima lawan kada hakun? Karena inya menilai garing itu kada bagus. Nah itu pang otaknya kasihan. Itu pang kepintaran inya handap. Kada pintar benar, padahal titelnya tinggi benar, gajinya gonol benar, tapi kada pintar. Inya menganggap garing bala secara umum kada bagus. Lalu kada hakun. Saat hatinya kada hakun itulah saat itu tumbuh sakit hati. Jaka inya mencoba untuk menyangka baik, ujar inya, nih mungkin di sini Tuhan maampuni dosa unda. Karena unda ini secara nyata banyak benar dosa dan harus dihukum. Unda nih orang bersalah harus dihukum. Allah maha bijak, maha adil. Allah datangkan hukuman di dunia dengan hukuman yang dinamakan bala. Kada Allah datangkan bila sudah bala diterima, hakunnya dihukum di dalam ini dunia, di akhirat kada lagi diadab. Bijak dan adil Allah. Hukuman yang ringan dikasih Allah buat orang yang beriman. Nah, kalau kepintarannya sampai ke situ, lalunya berpikir, oh adil Allah. Unda ini mulai menyeraput dosa. Dosa ternyata bungol tuh dosa. Lawan tambuk-tambuknya hanya ram juga belajar beuduk. Ini kan belum tamat lagi. Hanya ram juga belajar sembahyang. Ini kan belum tamat lagi. Umur sudah 105. Artinya kebanyakan dosa. Lalu Allah mendatangkan hukuman. Hukumannya apa? Ya bala. Ya kan? Nah, orang nang pintar setelah paham ini pasti hakun menerima. Pasti. Kalau pintar, pilih jika hakun dihukum makan di akhirat kah, hakun dihukum makan di dunia. Orang pintar asal dia pintar lah, ini pasti memilih aja Tuhan ulun hakun pian hukum di dunia, karena hukuman pasti kena. Ada kawa kada jar Tuhan di sini kah kena kah di sini aja Tuhan. Iya nang lalu garing, iya nang lalu masalah bersambung, iya nang lalu musibah kada sing ampihan. Kenapa? Orang kasih lahu itu wajar diurut, dan hatan diurut wajar aja kuciak-kuciak. Cuma nangaran orang pintar, orang dewasa maha kuni diurut. Inya pintar, inya dewasa, hakun diurut padahal kuciak jiwa kasihan. Cuma pintar, pikirannya positif, bilanya beurut hilang kasih lahu. Malah tuntung beurut nyulungi amplop. Padahal majar-ajar benar tadi tukang urut nih. Mbahnya tuntung ulang amplop banyu diulahakan. Betul bocap apa pulang? Jangan jaralah mau ulut ulun ya. Menantang lah.
kan itu bahasanya, jangan jaralah mau urut ulun ya, menantang modelnya tak. Artinya apa? Nyurang pintar lain kekanakan lawan tukang urut lain. Jangankan melihat tukang urut, melihat rumah tukang urutnya menangis itu kekanakan. Karena apa? Nyedahakon itu jangan mulai sakit hati itu. Nah belajarlah kita maha kuni. Kayak apa cara maha kuni gurunya? Anggap dan sangka baik bahwa di dalamnya nih mengandung kebaikan. Secara misal tadi orang pintar pasti hakon dihukum makan. Nah ini kita orang awam, bala itu menghapus dosa. Adapun orang wali dan soleh, nabi dan rasul menaikkan pangkat dan derajat. Dari karena itu asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amthal fal-amthal. Paling banyak dapat masalah orang-orang yang bertitel rasul, bertitel nabi, bertitel wali. Coba bayangkan betapa susahnya ketika Siti Maryam berkata, aku tidak berzina. Ini kebenaran. Parut gambung. Ayo kamu. Saat beliau dengan jujur berkata, jujur kada berdusta, kada mengakal-akalani, aku kada berzina, tapi parut gembong. Siapa nang percaya? Siapa nang membenarkan? Tapi Siti Maryam menjalani dengan jalan sobar. Seorang teman beliau satu masjid, artinya beliau itu di atas beribadat, di bawah ada seorang pembersih masjid namanya Yusuf, khaddamnya masjid. Dia pun langsung tanya, dia nggak menghina Siti Maryam, dia nggak menyalahkan Siti Maryam, dia nggak menuduh Siti Maryam, dia orang bijak. Dia tanya Siti Maryam, kada langsung membeberkan toh Maryam betianan karena melahong misalnya, kada langsung berita disebarkan ke sana kemari, ke situ kemari, kada. Orang bijak takun, Maryam unda ni empat betakun, adakah keterangan nyawa nang masuk logika unda? Karena secara jujur kayak apa nyawa ada belaki bun betiana. Lalu Siti Maryam berkata, apakah Allah kuasa menumbuhkan pohon tanpa biji? Kalau bicara kuasa Allah, kata Yusuf, siapa yang menganggap bahwa Allah kada kuasa? Nah itulah dasar kisah hidup aku, ya Siti Maryam. Aku ini dalam cerita kekuasaan. Semua orang kampung pada saat itu nggak melihat kuasanya Allah, nggak melibatkan untuk merumuskan masalah tentang kuasa Allah. Dia pakai logika aja. Nah ini bahayanya nih, logika warak atau lawara. Logika aja, bilanya cocok lawan logikanya benar jerinya, bila kada cocok lawan logikanya kada benar. Jadi bila cocok lawan logika benar katanya, bila nggak cocok nggak benar. Ini nih bahayanya. Kalau sudah bicara logika, banyak orang jadi sesat. Seandainya orang-orang logika di zaman Siti Maryam, pasti juga mendustakan akan Siti Maryam. Pasti. Kenapa? Ya logika. Tapi kalau orang bicara sifat 20, bicara tauhid, paling tidak dia meyakini Allah kuasa. Dan Siti Maryam itu bagian kecil dibanding Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tumpang, kada ba umah lagi, kada ba abah lagi.
ayah nggak ada, ibu nggak ada, jadi Nabi Adam. Ini Allah melengkapi cerita. Ada orang jadi manusia, ibunya ada, ayahnya nggak ada. Dan yang banyak kan yang umum, ada suami, ada istri. Ya nang malam tadi nikah nih, jagar menyasaki dunia nih. Ya kelak, artinya nih umum. Artinya ada suami, ada istri. Ada lagi tanpa suami, tanpa istri, Nabi Adam. Ada lagi ayah nggak ada, ibu ada, Nabi Isa. Artinya ini kuasanya Allah. Kalau orang ke situ dan dia ingin merumuskan masalah dengan melibatkan kudratnya Allah, ya udah pada subhanallah. Saat kebenaran disampaikan, fitnah, caci maki, didustakan orang, itu yang terjadi dalam Siti Maryam. Apalagi zaman Rasulullah, ya pikir Isra Mi'raj itu banyak diulu-ulunya orang kafir. Zaman dimana teknologi belum canggih, pikirkan kamu jujur juga. Timbul setumat mana ke Masjidil Aqsa, timbul setumat mana naik ke langit pertama. Justru itu Allah ingin menyuruh manusia berpikir tentang Allah, bukan tentang logika. Kalau tentang logika, ya siapa sih yang membenarkan Isra Mi'raj? Siapa sih yang membenarkan Siti Maryam punya anak? Enggak mungkin. Nah justru itu, jangan hidup ini dengan logika. Karena orang yang berpegang dengan logika akan sesat dan menyesatkan. Di antara nih nasihat Ibnu Athaillah, contoh pian beban apa, rumah sakit ini sudah masuk, rumah sakit ini sudah pernah didatangi, tapi penyakit nggak pernah sembuh-sembuh. Udah, bahkan dokter dengan tegas dia berkata sesuai ilmunya dia, bapak nggak bisa ditolong lagi. Nah nenek, kalau ini yang sakit pakai logika, apa yang terjadi? Mati juga. Mati juga. Udah anak mati juga. Bahkan udah belum kawin. Kenapa jadi putus asa? Kenapa jadi jiwanya jadi patah semangat? Karena dia pakai logika. Dia pakai logika. Kalau hidup pakai logika nih, bakal putus asa, bakal sakit hati. Penganten, ya Allah, bercari, berusaha, kada sugih juga, terus saja berusaha. Kada mau juga sugih, terus saja berusaha. Kenapa? Tuhan yang kita kaji dalam sifat 20, kekuasaannya itu terus ada. Kalau pang Tuhan nih, kalau pina Tuhan nih kauyuhan bagawiyar mulai bahari nih sampai wayah ini nah, jadi tapi kawal lagi menyugihakan orang kayak apa, jadi kayak itu. Tetap Allah kuasa. Satu, jangan putus asa. Kenapa? Buat kudrat Allah dalam menjawab masalah. Jangan ditinggal kudratnya Allah. Kalau ditinggal, ya itu tadi yang terjadi. Terutama di zaman-zaman sekarang ini, orang tua jangan putus asa. Di tengah kenakalan generasi muda yang sangat luar biasa, terutama ujar ulun maksiat yang merajalela. Satu, obat terlarang. Dua, perzinahan. Dan itu fakta. Terus orang tua jangan putus asa. Tengah malam bangun, sholat hajat atau langsung doa, angkat tangan minta kepada Allah, karena kita jangan meninggal kuasa.
kalau kita meninggal kuasa Allah, kita aja dengan kepintaran kita, akhirnya kita akan ngomong, habis sudah usaha unda, kereda lagi dah cara, buntu dah pikiran unda, buntu habis kalau kita pegang sama diri kita, kalau kita terbatas dengan logika kita. Kalau Allah yang kuasa kita libatkan, tengah malam kita bangun, ya Allah, ulun diisi anak, ulun suruh jangan minum obat terlarang, kadang asik. Ulun suruh jaga pergaulan, kadang asik. Inya kadang masih lawan ulun, ya Allah, tapi ulun memaafkan kesalahan. Ulun ampuni, ulun ridhai anak ulun. Sekarang malam ini ulun datang kepada pian dengan satu harapan, tolong ampuni inyanya, maafkan inyanya, ridhai inyanya. Apa kata Allah? Ridallah fi ridal walidain. Unda memandang nyawa, bila nyawa masih hati ridha dan memaafkan lawan anak nyawa, ciri unda masih meridhai dan memaafkan kami. Nah ini iblisnya pintar banget. Iblis ini pintar banar, kayak pacara kuitan kada ridha lagi. Ini kepintaran iblis. Kuitan menyumpahi, melaknat. Sederhana padahal datangi Tuhan. Ya Allah, ulun menyuruh anak ulun supaya ini kerema asihnya, terpapa Tuhan, ulun ampuni, ulun maafkan, ulun ridhai. Sekarang ulun datang kepada Engkau. Apa kata Allah hajatnya? Hajat ulun ampuni, ridhai. Apa kata Allah dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Allah berkata, aku memandang hatimu, jangan putus asa, terus doa, terus doa. Dulu anak berbakti kepada orang tua, dulu kuitan menceleng mintunya na ampihan ada wani ngajak kuitan bulikan dulu. Sekarang untuk bakti anak kepada orang tua sudah mulai hilang. Ada jalan penyelamatku ampusakum wa ahlikum nara. Satu, ridai mereka, maafkan mereka, ampuni mereka. Kalau kita menuntut baktinya mereka kepada kita, susah, bahkan kadang-kadang tidak pernah berhasil. Mana ada sekarang anak yang benar bakti kepada orang tuanya? Ketika orang tuanya makan, orang-orang dulu sang anak diam nggak makan. Kenapa nggak makan? Karena takut kalau ikut makan, ketika dia makan, orang tuanya makan, dia ngambil ikan, padahal ikan yang diambil dia disenangi oleh orang tua, tergores hati orang tua. Orang dulu baktinya kepada kuitan, dijaganya hati dan perasaan orang tua, jangan sakit sedikit pun dulu. Sekarang celengnya juga. Celengnya minta apa biar celeng-celeng kayak hantu aja. Sekarang jalan keluar harus ridallah fi ridal walidain. Jangan putus asa, doa dan terus doa. Nah jadi satu itu nang kita jaga kuitan kepada anak-anak generasi muda kita, dengan harapan selama ridho ada di hati kita, inya akan mendapatkan surga dan isinya. Cuma iblis nih kan melihat serangan, berapa banyak orang tua dengan mudah berkata, "Ndak ada ridho lagi lawan anak unda dunia akhirat." Wah, jangan benar lah. Unda ada ridho dunia akhirat, nyawa lain anak lagi, cucu nyawa
lain buyut bunda. Oh, nyaman mana bocah. Itu fakta. Artinya banyak orang berhasil digoda oleh iblis, akhirnya kada meridhoi lawan anak. Sengaja kadang-kadang. Zaman sekarang hanya SMP udah tahu kan, laki bini menggawi begitu, belum nikah lagi. Ayo. Dan itu kebetulan misalnya anak kita, itu kebetulan mungkin keluarga kita. Ayo. Haruskah kita kada mendoakan mereka? Haruskah kita terus memaksa mereka? Inilah zaman di mana kita yang harus datang kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan nih nang anum-anuman kena cagar Tuha kan, ya Allah, nang Tuha cagar matian. Artinya nih generasi muda yang harus punya adab kepada Allah. Jangan putus asa. Munnya putus asa ya logika tadi tuh. Babila yo anak unda nih mau berbaik yo, unda sudah memadahi ini kada mau juga ya mau pana sudah unda doakan mati dia sudah. Nah, pamutus asaan. Pamutus asaan, pamusangan. Baik Pak Ayaman, mun pamusangan kan bagaduh musang, mun Pak Ayaman bagaduh ayam kawa jua disembelih. Lah, nih nang sekolah, nang kuliah terus jangan putus asa, usaha. Tuhan kuasa, jangan pakai logika. Kalau orang pakai logika, ujungnya putus asa. Kalau orang membawa kuasa Allah, hidup ada harapan. Ujar orang wahini, hidup ada asa. Mau asa tuh ya harapan juga. Iya tuh orang wahini pintar berbahasa. Ya kakak itu juga pahamannya. Mun hidup penuh harapan, hati akan senang. Hidup kedada harapan, hati akan kecewa. Nang supaya ada harapan terus, iya sifat 20 dikaji. Jangan logika. Ini kali ini sama dengan ini tambah ini sama dengan bujur itu nyawa. Soal rezeki Allah nang mengurus, Allah nang apun aturan. Kita kadang-kadang ada paham, ada nang kada paham. Kalau misal berdagang, jual barang dapat duit, itu kita pakai logika paham. Sedangkan hidup tidak harus memakai logika. Kalau hidup memakai logika, kita tidak akan percaya dengan adanya sebuah kebenaran yang di luar logika. Bahkan seandainya kita yang pakai logika ini hidup di zaman Nabi Muhammad, cerita Isra Mi'raj, nggak mungkin percaya Isra Mi'raj. Kenapa? Logika aja terus yang dipakai, logika aja. Siapa mengamalkan nida waqa'atil waqi'ah, insya Allah rezekinya lancar. Ayo, logikanya mana? Siapa yang sembahyang duha, rezekinya lancar. Ayo, logikanya mana? Bertanya kepada ahlinya. Kita ini logika dunia aja. Bila bertoko ada harapan dapat duit, nang ada sing tokoan bisa dapat duit. Inang bubuhan di Banjar ini, nah bila bulan Maulid kan kanyang parot. Maka ya Rasulullah, nang kada suah makan ayam, nang kada suah makan sapi, kada suah makan burung. Kenapa? Itu tadi Pak, rezeki. Kada kau dia apa-apai kan? Nangaran rezeki itu kada kau dia apa-apai. Cuma kita terjebak pakai logika. Siapa yang hidup pakai logika, tunggu putus asa. Maka dari karena itu belajar sifat 20 itu tadi. Barang siapa merasa kada mungkin Tuhan menyelamatkan dari dibudaki syahwat, merasa kada mungkin dari goflah kepada ingat, kada mungkin. Kenapa? Dia sudah mencoba dan terus mencoba dan gagal, terus mencoba dan gagal. Akhirnya dia berkata kada mungkin. Maka orang itu kada mengaji sifat 20. Lebih jahat, lebih kasarnya lagi, dia menganggap Tuhan gak punya kuasa. Kalau orang yakin Tuhan punya kuasa, insya Allah ayo aja santai.
selama hidup ada harapan, insya Allah usaha akan tetap dijalankan. Orang yang berhenti berusaha, dia telah berkata harapan telah sirna. Kayak itu juga kan? Nyenang ampih itu karena harapan kadada lagi cocok akanlah lawan syariat. Jangan juga namanya nyalahi lawan syariat usaha nih. Munjun di kolam renang wali kada. Iya kan, dicucukakan lawan syariat. Tapi setelah berusaha dan berusaha, bawa Allah dibawa. Allah yang kuasa tuh jangan ditinggal, jangan logika aja. Kedua, kalau seandainya belum diberi, jangan bersangka baik, jangan menganggap lawan Allah, jangan tersinggung lawan gawian Allah. Bukan Allah kada adil, bukan Allah miskin, bukan Allah kada hendak memberi, bahkan cara itulah Allah memberi kita. Nah mudahan nih kita nih pahami nah anuman nih ya, santai aja muhanyi kamu. Muhan sudah kada bungas merangut pulang lah, sadang merangut gara-gara mikir kenang masalah duit, masalah gawian aja apakah digawi bila ada dapat alhamdulillah, munnya kadada ya sudah kayak apa garing beruai kada kau bawa obat kada disuruh Tuhan yo bawa obat mun kada sing duitan adalah Tuhan menyuruh kadada lah duitnya dada. Namun Tuhan kada menyuruh berarti karena kadada berduit berdosa lah kada, cuma sakit guru diterima nah kayak apa cara menerima sakit itu? Sakit guru bukan hilang sakitnya, sakit tetap sakit tapi diterima. Kayak orang burut juga, siapa kawa burut nyaman pasti sakit, apalagi tak kena nang uratnya bujur, aduh ya. Tapi dihakuni, nah dihakuni bah kayak orang macah bujang juga tah kan lima apalagi sudah mensawat misal kayak itu nah ada paham juga kam dasar bungul lah lima pak nya dihakuni, mahakuni ini nyaman pengantin ada paham juga lagi. Jadi masalahnya hanya satu, jangan hidup pakai logika aja, jangan. Kita akan putus. Satu, tetap bawa Tuhan dan terus berusaha. Kalau ada kesempatan berobat, duitnya ada, berobat. Tapi jangan berharap pasti sembuh. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Yang hanya tahu adalah Tuhan. Kita hanya berusaha, bisa. Duitnya ada, kiau dokter atau datangi dokter, kiau menteri atau datangi menteri, atau nukar obat ke warung, obat apa supaya hilang sakit kepala. Nah, untal sekalinya bebangat sakit kepalanya, kenapa? Nukar obatnya butang. Lo sakit kayak kepala pulang bayarnya kayak apa? Hah? Kemampian bebangat ya. Hah? Terus kecewa, belajar menerima. Kita hatan berobat, hatan itu ketiga. Hatan berobat itu aja kita sudah wajib menerima garing itu. Wajib. Artinya kita menganggap garing ini baik buat aku. Aku punya dosa dihukumkan oleh Allah, aku terima. Terus Allah nyuruh aku berobat, bismillah. Sembuh alhamdulillah, kada papa wani berucap kada papa. Kenapa? Inya sudah menganggap baik. Sampai orang-orang saleh dulu bilang ketika bala datang, marhaban ahlan wa sahla, marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang tanda-tanda kesalihan seseorang. Sampai di dalam kitab disebutkan wurudul faqat a'yadul muridin, datangnya bala dan musibah itu hari raya bagi orang soleh. Masya Allah, dia belajar nerima, terus senang, terus suka, terus nggak ada masalah. Nah ini bujur hidup. Lo sudah
belajar menerima bala, akrab lawan bala, bahkan yakin bala nih bagus, dihakuninya, diterimanya saat datang. Apalagi masalah hidup, mun nikmat kan usah belajar menerima. Bukan kita nih bepinjem ternyata menerima nikmat. Ini mun bala datang, belajar sudah menerima sampai terbiasa, sampai mahir, sampai memahami. Bala ini pun hakikatnya nikmat yang harus diterima. Wah, ujarnya Rabi'atul Adawiyah, pahitnya empedu adalah manis seperti manisnya madu. Oh my, kita madu aja pahit, ada orang pahit manis kawat itu. Yo pikirkan ya, apalagi nanti takutannya apa? Ada apalagi nanti takutannya hidup. Lahumul busyara, nah imung terus hati. Nah mudahan nang anuman-anuman nih, karena aku berharap nang anuman nih jangan meungut, jangan sakit hati, karena larinya ke obat, karena larinya ke ini, karena larinya ke itu. Bahwa senang buat apa susah, nah buat apa susah, susah itu kadada gunanya. Sampai kawan tuh menyanyi aja mungut, maka coret-coret ya di pasir nih, mungut wajahmu, oh ya dulu berseri-seri, senyummu dulu menggoda hati, sekarang rakai lawan hancurnya, camuh hati lawan muha. Ayo ada boleh lagi kena kenangan numan-numan nih, kena bakal lagi lah minum obat lah, karena ya lalu kapal 18 saja tak kada kawa kapal 18 duit ke dada ya nukar sabun sunlih mengocok. Hati camuh, pikiran sakit. Ya belajar sifat 20. Wa fi ba'dhin nusah qudratan ilahiyatan aina sabaha ilal ajizi. Orang yang putus asa sama memadahkan Tuhan kada kawa membarinya, kada kuasa membarinya. Berarti kan kada mantap lagi sifat 20, kada mahir lagi sifat 20. Padahal wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah atas tiap-tiap yang mungkin selalu berkuasa. Apa aja nang barang mungkin Allah kuasa. Bahwa Allah jangan ditinggal. Mun logika aja ya nang putus asa. Weh ini pinanya or logika. Tekanannya bubuhan wali nang dihadapi lalu camoh kada mau, ada tadundum logikanya lawan bubuhan wali di luar logika, lalu akalnya buntu. Habib Saleh Tanggul ke pasar kada, keluar kada, tamu bejurut datangan, sampai tukang becanya tuh beristilah menghintipakan di luar. Nah siapa nang keluar nih ke pasar betutukar kada, tapi tamu makan terus. Ayo mati ke melawani logika hendak menilai bubuhan wali nih. Pagat lambaran utak ikam bujuran toh, pagat lambaran utak ikam bujuran. Pernah acara di Lawang, kebetulan saat itu lampu PLN padam. Habib Saleh Tanggul di Lawang, Muhammad Ba'bud di kamar. Jadi sebelum acara, Beb keluarkan Bang Keramat biar senyum dari Saleh. Lampu panjang Beb, jadi kita ke acara dulu. Mesinnya udah jual.
ambil sidin surban, prak, tapak sidin lampu menyala di lawang situ. Kedada PLN, kedada mesin. Ayo pikirakan nih kamu. Pikirakan. Pagat lambaran mutak ikam pikirakan. Bujuran lah. Ya nah, hahaha aja ya. Gilaan nih kamu pikirakan begitu. Tuntung acara selesai bulik ke bisa deh. Jangan pulang lampu. Web saleh kumpul para habaib, udah makanan dihidangkan habis semuanya. Ada habib, beb entar rela apa jawab saleh, kami ada hendak makan ini maknya beb saleh ini sudah menyiapkan dah bertanya ada hendak kami hendak kurma nang di Madinah, kami ada hendak kurma nang bahan tangan johakan kedusa aja habib kada bahwa kami kada anak makan colip yang putih ke kanang di Madinah. Habib saleh buka sidin lemari itu kada dasarnya nggak dibuka, ambil sidin masukkan sidin tangan keluar, nah kurma berarti tangan sidin sampai ke Madinah situ. Pikirkan kamu mun kada membawa Tuhan mati, kamu pikir mun Tuhan tuh tinggal kerakawana seorang mikirkan memang kada kawa mun pakai logika mati, kamu mikirkan. Habib Salim Jindan Jakarta yang bergelar Sengapadium, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, hadir di acara, kumpul sama ulama ahli fikihnya ada. Ketika itu acara jalan, kebetulan beliau duduk ada lemari itu ada di dalamnya patung-patungan ayam. Lalu ulama fikih ini bilang, beb itu haram beb, keluarkan beb, karena nggak mungkin bisa menghidupkan di akhirat, patung-patung itu uang. Jar Habib Salim dosa di bahasa Banjar nih, dosa biar rezekinya di situ. Kata kawa bipa ini kita disuruh kena menghidupkan di akhirat kalau kita letakkan patung ini di sini. Ujar sidin kedosa. Haram beb. Nyawa kedosa mahan di akhirat Habib Salim, di dunia ini dihidupkan. Di dunia ini dihidupkan. Kata lawas, patung betempok. Nah sidin ungol. Kalau sama hadang di akhirat, di dunia dihidupkan. Pagat lambaran di kami kirakan ini bujuran. Nah kalau kada mengaji sifat 20 Allah kuasa mati, kita berpikir Siti Maryam mun kada membawa kuasa Allah mati, kita berpikir Isra Mi'raj mun kada membawa kuasa Allah mati, kita berpikir wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlah, lahirkan guyang pohon nih kada berbuah kurma, guyangnya Tuhan guguran kurma mati, kami kirakan tang berbuah tang guguran. Wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya, guguran. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ayo Nabi Isa-nya pang pulang Tuhan bayi nang hatan lahir nang inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum. Bepender paseh anyar lahir mun kada pakai akal ikan kada habis pikir seorang ya habis akan pikirkan nyawanya ya kada dapat jua, habis nyoba pikir ya kada dapat jua. Ikan kada gegampangan orang-orang saleh beb mobil mogok bipai saleh tanggul bapang gitu deh paksa
nanukar bensinnya ada penjual orang tengah malam matarakan Habib Saleh. Tuh ambil banyu aja sini pinggir jalan ya buat ngaran Habib Saleh nama nyuruh dai hidup banyu air dikasih dimasukkan ke dalam tong minyak tangki minyak hidup. Kenapa? Karena Habib Saleh pernah didatangi Nabi Haidir alaihissalam. Pada ketika itu beritanya beliau punya uang Selawi rupiah dulu, Selawi rupiah dulu. Datanglah pengemis meminta kepada beliau sebilangan duit nang di tangan sidin, duit Selawi bepadahinya minta Selawi sing habis kalau nih julong sidin dengan tulus ikhlas. Akhirnya yang menjadi pengemis ini bilang, aku Haidir. Nabi Haidir pun berkata kepada Habib Saleh, mintalah apa yang hendak dipinta maka akan kukabulkan. Jadi jalan Habib Saleh ulun minta sugih tapi kada berusaha, minta alim tapi kada perlu berhimat belajar, minta terakhir bila berdoa kabul. Nabi Haidir maha kuning kan kuberikan itu kepadamu. Ia nang tertulis doanya Habib Saleh Tanggul lebih cepat dari kilat menyambar. Bila sidin sudah angkat tangan jadi itu bubuhannya tuh surban nang dikipikakan tuh encaan ya nang ianya hati buhannya dunia ini di tangan buhannya, jar buhannya jadi emas jadi, jar buhannya jadi batu jadi, jar buhannya jadi duit jadi, bulu ketiak dicabut jadi duit jadi. Inya geretek hati buhannya. Kenapa? Bila berdoa kabul. Itulah Habib Saleh Tanggul. Ada kita ya Allah minta sugih, ya Allah minta sugih, ya Allah ketaraan ayamnya jadi juntan maling. Nah jadi nang anum-anuman tolong kalian yang kuliah silahkan, kalian yang belajar ilmu dunia silahkan, tapi ingat jangan hanya pakai logika. Agama tidak selamanya pakai logika. Agama punya satu kelebihan di luar logika. Itu agama di luar logika. Ada orang betapun bungolnya jer bubuhan nang baudu tuh bakantut diburit nang dibasuh. Makantut diburit muhanang dibasuh bungol lah. Jadi ada nang orang menjawab sininya mas. Sekarang udah betakun nyawa pernah lah sakit mata, pernah lancak di mana nyawa suntik, nyawa menyuntik apa nyawa suntik, nyawa sakit mata terus nyawa datang ke dokter nang disuntik tuh apa burit. Kenapa burit? Matanya suntik sama sekali. Orang tuh kalau itu tadi bubuhan logika nih anu molah daur hidup aja betakun tuh molah tumbur bahari itu kan ada orang nampina pakai harat logika argumennya tinggi tuh. Bahari zaman Abu Hanifah Imam Madhab nih ya guru sidin didatangi oleh Dahri ngarannya. Dahri ini orang pintar, ulama habis kalahan bertaan. Inya betakun tuh orang kau menjawabnya ya Tuhan tuh adakah kadang-kadangnya itu aja munnya ada harus dilihat. Pokoknya bila ada tuh harus dilihat. Yang kedua iblis tuh dari apa? Dari api masukkan ke dalam api neraka. Sakit
sakitlah api ketemu api. Ada danang kaunya menjawab, maka diungkai Quran orang ini tapi percaya, diungkai hadis orang ini kada percaya. Bahari ujar habar sesudah dahri ada lagi nambah takun kayak itu ulama kurus karingnya sidin, rumah sidin tuh kada sugih benar juga, kada bapapan tanah janina nang ditakunakan dua neng itu Allah tuh ada aja sidin, munnya ada inya maninya beranai sidin bungol mana sidin ini. Iblis tuh inya dari api kada, dari api sidin, mun dimasukkan ke neraka apa toh? Sakit gak kada? Sakit ya sih. Maulah inya api ketemu api sakit. Ambil sidin nah karing, hamput sidin dahinya. Tok. Kenapa pian menawak lon? Nah bincul aja. Itu pangjawabannya. Itu pangjawabannya. Bukah ke pengadilan. Jaka orang weh nenek datangan polisi ini. Acak di sidang dalam pengadilan bijak. Apa masalahnya tuan guru jadi sampai pian menawaknya? Inya juga nak minta tawak di sini. Inya nak minta tawak. Kenapa jadi kayak itu? Inya betakon nyisidin Allah tuh ada kada? Karena bila ada harus kelihatan. Najisidin ndak jawab pae lawan tawakan tanah teh. Maksudnya apa jamuan pengadilan? Takuning sakit kada? Jadi menakunin sakit kada? Justru sakitnya ulun madu jadinya. Ada kalau sakit. Nah sekarang jernyawa bila ada kawa dilihat. Nah sekarang harus nyawa lihatakan sakit nyawa. Karena bila nyawa kada melihatakan, bapak juga madu-adu ke pengadilan. Jernyawa bila ada kelihatan. Nah sekarang sakit itu ada kada? Ada, tampayakan. Sakit tupangnya, tampayakan. Nyawa bila kada menampayakan bukti kada akurat. Nah terus jar tuan guru tadinya betakon iblis tuh dari api dimasukkan ke api sakit kada? Nah jawabannya betawak tanahnya sidin. Inya dari tanah asalnya betawak lon tanah sakit kada? Sakit ya. Beradahan sudah nama. Sakit ya. Nah sakit kalau di sidin. Nyawan asalnya tanah. Ndak tawak lon tanah sakit kelak. Nah kayak itu juga iblis mulai di sini menang. Pasti Allah akan mengirim orang pintar untuk mengalahkan nang logika-logikanya. Pasti bujur ada nang kalah, tapi pasti Allah akan memberi sinar terang benderang kepada cahaya-cahaya kebenaran. Nah itu aja anak muda ini, nah anuman nikam kuliah pinanya mun pakai logika jangan tertinggal. Allah punya kuasa, ada ngarannya karomat, ada ngarannya irhas, ada ngarannya mukjizat. Ini semua di luar logika dan dalam agama itu ada. Mukjizat ada, karomat ada, irhas itu sesuatu yang menyalahi adat sebelum diangkat menjadi nabi. Irhas, nah mukjizat sudah diangkat jadi rasul, wali, karomat ngarannya. Nah, ada kita nih hidup di logika, pas saya bubuhan bongol. Tatamu Siti Maryam, jadi Siti Maryam ndani betianan tapi kada bejinah, ada percaya aja. Kayaknya kau apa? Tuhan kuasa. Nah jadi ini dulu dasar bahwa kita hidup jangan pakai logika haja, tapi pakailah 2 sifat 20 agar kita hidup kada pernah putus asa. Nang berdagang walaupun pasaran ujar sunyi, Allah kuasa. Nang berjual es jangan menganggap kada payu walaupun hujan sing labatan.
nang bajual sirap jangan menganggap kada payu walaupun hari sing panasan. Payu aja sirap. Anda apakah kena runtuh kah? Atap orang gurinya buah nyiur. Paksa nukar sirap. Amun bubuhan es pakai logika. Bah kada payah es aja. Kenapa? Hujan. Orang ada harapan haus, orang ada harapan nukar es. Kalau logika nyawa, kalau Allah menghendak, apa mau dikata? Nang berjual sirap pulang bah musim kada hujan ini kada harapan payu pang sirap dia. Dapatnya angin pidik. Mun aku mana kan pidik pang anginnya nito. Mun beliung luput. Angin beliung ya luput. Mun hancur rumah orang padahan beliung lah nito. Hancur tabu langkir rumah orang angin beliung ya. Kenapanya nang beliung? Habis tebulangkir ranjang aja nang kada singgarakan sekalinya di bawah tilam tuh ada tolak angin itu aja sebuting sebuting tolak angin. Oh neng itu sekalinya jimatnya. Nah jadi Allah Maha Kuasa, lalu bahari belajar Allah kuasa mengadakan, kuasa mengakalkan, kuasa meniadakan. Allah kuasa kada bergantung apa-apa dan kada bergantung siapa-siapa. Belajar dulu tak sifat 20 sampai mahir, sampai paham. Naik ke sini dulu lah, setengah 10 sudah. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Undangan kepada seluruh jamaah malam Selasa akan datang habis Isya bersalawat memuji Nabi di Stadion 17 Mei. Acara habis Isya bersama Habib Syekh Solo. Mudah-mudahan Banjarmasin dapat berkat salawatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Afdhalul dzikri